Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai materi akuntansi mudharabah berdasarkan PSAK nomor 105. Adapun kelompok kami terdiri dari 3 anggota, bersama saya sendiri Fadlizal Halik Pratama sebagai moderator, ditemani oleh 2 teman kelompok saya yaitu Feryadi Rahnaen dan Ginang Atiamang Suwarno. Langsung saja. Adapun submateri yang akan kami bahas terdiri dari 4 bahasan submateri. Yang pertama itu akan menjelaskan mengenai pengertian, karakteristik, jenis, dasar syariah dan akad mudharabah. Yang kedua itu prinsip bagi hasil mudharabah. Yang ketiga itu perlakuan akuntansi bagi pemilik dana. Dan yang terakhir itu ada perlakuan akuntansi bagi pengelola dana. Untuk materi yang pertama mengenai pengertian, karakteristik, jenis, dasar syariah dan akad mudharabah akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi pengertian akuntansi mudharabah dalam PSAK nomor 105 di paragraf keempat disebutkan bahwa mudharabah adalah salah satu bentuk akad kerjasama usaha antar dua pihak, di mana ada pihak pemilik dana yang bertugas untuk menyediakan dana, sedangkan pihak lainnya atau pihak kedua di sini ada pihak pengelola dana yang bertugas atau bertindak selaku pengelola dana. Kemudian laba di antara itu dibagi berdasarkan kesepakatan atau nisbah bagi hasil. Sedangkan apabila mengalami kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Selanjutnya, jadi di sini ada skema akad mudharabah di mana terdiri dari 2 pihak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana. Di mana apabila terjadi keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati di awal. Selanjutnya, pembagian keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal yang pasti, harus dinyatakan berdasarkan persentase. Misalkan pemilik dana 70, sedangkan pengelola sisanya 30. Selanjutnya, apabila mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik dana. Terus mudharib hanya berkewajiban menanggung kerugian bila kerugian tersebut terjadi karena kelalaiannya. Jadi pihak pengelola dana itu bisa menanggung kerugian apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola dana. Selanjutnya, adapun karakteristik mudharabah, yang pertama itu ada jaminan modal. Pada prinsipnya, dalam penyaluran mudharabah tidak boleh ada jaminan atas modal. Namun demikian, agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana ataupun pihak ketiga. Dan jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Terus yang kedua itu ada perjanjian. Akad, kontrak, atau perjanjian sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri para saksi. Dan dalam perjanjian harus mencakup berbagai aspek, di mana antara lain tujuan dilaksanakannya mudharabah, terus habis itu nisbah pembagian keuntungan atau kesepakatannya, kemudian periode pembagian keuntungannya itu kapan, selanjutnya ketentuan pengembalian modal, dan hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian pengelola dana dan sebagainya. Selanjutnya, karakteristik ketiga itu ada pengembalian dana. Jadi pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara langsung bersamaan dengan distribusi bagi hasil secara total pada saat akad mudharabah diakhiri. Kemudian yang keempat itu soal persengketaan. Jadi apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, antara pihak pemilik dana dan pengelola dana, maka dapat diselesaikan secara musyawarah di antara mereka berdua atau melalui badan arbitrase syariah. Biasanya untuk yang badan arbitrase syariah ini untuk yang persengketaannya itu di antara mereka itu terjadi sangat berat. Nah, selanjutnya untuk dasar syariah mudharabah,
Menurut ijma ulama, mudharabah hukumnya itu boleh dilakukan. Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Dari kisah ini kita lihat akad mudharabah telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. Mudharabah telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah. Oleh karena itu masih tetap ada di dalam sistem Islam. Selanjutnya ketentuan mengenai boleh dilakukannya mudharabah ini juga tertuang dalam hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan, Abbas didengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membenarkannya. Dari hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Abbas, yaitu seperti diriwayatkan bahwa jenis akad mudharabah ini adalah akad jual beli atau bisnis yang boleh dipraktikkan dalam ajaran syariah Islam. Selanjutnya jenis mudharabah itu terdiri menjadi 3. Yang pertama itu ada mudharabah mutlaqah, yang kedua itu ada mudharabah muqayyadah, yang ketiga itu ada mudharabah musyarakah. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah. Jadi mudharabah mutlaqah ini adalah salah satu jenis mudharabah di mana pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah tersebut. Selanjutnya mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah salah satu jenis mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, dan atau objek investasi. Contoh batasan dalam mudharabah muqayyadah antara lain tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya. Kemudian tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau tanpa jaminan. Yang ketiga, mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Selanjutnya jenis mudharabah yang terakhir itu ada mudharabah musyarakah. Jenis mudharabah ini merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Jadi pengelola dana turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah, di mana modal itu 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana, maka pengelola dana di sini ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Selanjutnya mengenai rukun dan ketentuan akad mudharabah ini ada menjadi 4. Yang pertama itu dimulai dari pelaku. Pelaku di sini adalah pemilik dana dan pengelola dana. Jadi dalam mudharabah harus ada minimal 2 pelaku. Yang pertama itu yang bertindak sebagai pemilik dana. Yang kedua itu adalah bertindak sebagai pengelola dana. Kemudian pemilik dana tidak boleh turut campur, hanya dapat mengawasi. Keduanya harus cakap hukum, balik, dan memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili. Pelaku akad mudharabah tidak hanya antara muslim dengan muslim, jadi bisa muslim dengan non-muslim. Selanjutnya, yang kedua itu ada objek mudharabah. Yang pertama itu objeknya terdiri dari modal. Jadi modal yang diserahkan dapat berbentuk kas atau non-kas yang harus jelas jumlah dan jenisnya. Yang kedua itu harus tunai dan tidak boleh berhutang. Yang ketiga, modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan keuntungannya.
Kemudian pengelola dana tidak diperkenalkan untuk memudarabakan kembali modal mudharabah. Maksudnya di sini adalah pengelola dana itu tidak boleh menyalurkan modal yang dikasih ke pemilik dana lainnya. Selanjutnya, pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain. Kemudian, pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijakan dan pemikirannya sendiri. Yang kemudian modalnya itu ada terdiri dari kerja. Jadi kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, dan manajemen skill. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana. Dalam bekerja tidak melanggar ketentuan syariah. Kemudian pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak atau yang telah disepakati di awal. Selanjutnya, dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan. Pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan atau ganti rugi atau upah. Selanjutnya, ada ijab kabul. Jadi, ijab kabul merupakan ekspresi kesepakatan antara pemilik dana dengan pengelola dana yang dilakukan sama-sama rela. Pemilik dana setuju atas perannya dalam kontribusi dana, sementara pengelola dana itu setuju atas perannya dalam kontribusi kerja atau yang menjalankan atau mengelola dana tersebut. Kemudian akad dapat dituangkan secara lisan, tertulis, atau melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti yang banyak digunakan saat ini, yaitu menggunakan media komunikasi online seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu ada nisbah keuntungan atau kesepakatan. Jadi nisbah keuntungan adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu antara pemilik dana dengan pengelola dana, dan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Apabila posisinya mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana kecuali terdapat kelalaian dari pengelola dana. Selanjutnya, waktu berakhirnya akad mudharabah itu terdiri dari 5. Yang pertama itu dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka akad mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Biasanya waktu ditentukan ini berdasarkan kontrak di awal. Selanjutnya yang kedua ini salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri. Yang ketiga salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat itu pihak pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha dalam rangka untuk mencapai tujuannya sebagaimana yang telah dituangkan atau disepakati dalam akad. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir, modal dari mudharabah tersebut sudah tidak ada lagi. Untuk materi yang kedua mengenai prinsip bagi hasil mudharabah akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Kepada Ginang Atiatmang dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip bagi hasil mudharabah. Pembagian hasil mudharabah dapat dilakukan berdasarkan 2 prinsip. Yang pertama itu bagi hasil atau revenue sharing. Yang kedua itu bagi laba atau profit sharing. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto, bukan berdasarkan total pendapatan usaha. Nah, jika kita perhitungannya berdasarkan prinsip bagi laba, maka dasar pembagiannya adalah laba neto, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah. Next. Nah, berikut adalah contoh bagi hasil dalam mudharabah. Seperti yang kita lihat ya, penjualan dalam suatu perusahaan B yaitu sebesar 1 juta, HPP-nya yaitu 650. Penjualan dikurang HPP, maka akan diperoleh laba kotor yaitu sebesar 350. Dan untuk mencari laba bersih, maka laba kotor dikurangi biaya-biaya yang itu sebesar 250 dengan
pengurangan, yaitu hasil yang diperoleh sebesar 100.000. Jika kita menggunakan metode profit sharing dengan nisbah pemilik dan pengelola dengan perbandingan 30% dan 70%, maka pemilik akan dari 100.000, yaitu profit sharing dari laba bersihnya, pemilik akan memperoleh profit atau laba yang dimana itu sebesar 30.000. Dan yang kedua pengelola. Jika pengelola memiliki 70% dari hasil laba bersih yang diperoleh, maka pengelola akan memperoleh sebesar 70.000. Jika menggunakan metode revenue sharing dengan nisbah pemilik dan pengelola 10% dibanding 10%, yaitu di mana perhitungannya pemilik di mana kita ketahui ya teman-teman, laba kotor yang diperoleh dari hasil perhitungannya yaitu sebesar 350.000, maka pemilik akan memperoleh sebesar 35.000 dari 350.000 dari 10% dari 10%-nya. Selanjutnya pengelola. Jika kita memperhitungkan dari 350.000, perbandingannya itu 90%. Dari 90% 350.000 itu pengelola akan memperoleh sebesar 315.000. Next. Adapun perlakuan akuntansi bagi pemilik dana berdasarkan PSAK nomor 105. Next. Akad mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Pengukuran akad mudharabah dalam bentuk kas dan non-kas pada saat kontrak. Adapun penyajiannya, pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, dan pengungkapannya, pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah pada yang pertama, isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya, penyisian kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan, dan pengungkapan yang dilakukan sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Adapun jurnal, next. Adapun jurnal yang dicatat pemilik dana terkait transaksi mudharabah. Yang pertama, contohnya jurnal pada saat penyerahan kas sebesar jumlah yang dibayarkan. Investasi mudharabah pada debit dan kas pada kredit. Yang kedua, jurnal penyerahan modal mudharabah berupa aset non-kas. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Adapun jurnalnya, investasi mudharabah dan keuntungan investasi mudharabah pada debit, keuntungan tangguhan dan aset non-kas pada kredit. Keuntungan tangguhan pada debit dan keuntungan pada kredit. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Adapun jurnalnya, investasi mudharabah dan kerugian pada debit dan aset non-kas pada kredit. Next. Contoh penurunan nilai aset non-kas terjadi sebelum usaha dimulai, biasa diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Adapun jurnalnya, kerugian investasi mudharabah pada debit dan investasi mudharabah pada kredit. Jika terjadi setelah usaha dimulai, diakui sebagai kerugian dan diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Adapun jurnalnya, kerugian investasi mudharabah di debit, penyisian investasi mudharabah pada kredit, dan kas dan penyisian investasi mudharabah pada debit, serta pendapatan bagi hasil mudharabah pada kredit. Next. Yang keempat, pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisian kerugian investasi. Adapun jurnalnya, kerugian yang mudharabah pada debit dan
di kredit, yaitu penyisian kerugian investasi mudarabah. Bagi hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola, dana diakui sebagai piutang. Adapun jurnalnya, piutang pendapatan bagi hasil pada debit dan pendapatan bagi hasil pada kredit. Yang keenam, saat pengelola dana membayar bagi hasil. Adapun jurnalnya, kas pada debit, piutang pendapatan bagi hasil pada kredit. Next. Pada saat mudarabah berakhir, penjurnalannya yaitu kas, piutang atau aset non-kas di debit, penyisian kerugian investasi di debit, investasi mudarabah dan keuntungan pada kredit. Atau jika kerugian dicatat sebagai kas, piutang atau aset non-kas, serta penyisian kerugian investasi dan kerugian pada debit, investasi mudarabah pada kredit. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibahas oleh saudara saya, Feryadi Rahnain. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perlakuan akuntansi bagi pengelola dana berdasarkan PSAK nomor 105. Next. Di sini ada saat dana diterima itu diakui sebagai dana syirkah temporer, kemudian sebesar jumlah kas yang diterima atau sebesar nilai wajar aset non kas yang diterima. Kemudian pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatat. Berikutnya, penghasilan yang diperoleh dari penyaluran dana syirkah temporer sebelum dikurangi bagian hak pemilik dana atau sama dengan pendapatan pengelola dana. Selanjutnya dalam penyajian ini bahwa dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudarabah. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban. Kemudian dalam hal pengungkapan di sini bahwa isi kesepakatan utama usaha mudarabah, kemudian rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya, dan penyaluran dana berasal mudarabah muqayyadah. Selanjutnya, berikut adalah jurnal yang dicatat oleh pengelola dana terkait dengan transaksi mudarabah. Yang pertama, jurnal pengakuan dana syirkah temporer, yakni kita akan menjurnal kas atau aset non-kas di debit, kemudian dana syirkah temporer di kredit. Yang kedua, ada jurnal yang dicatat ketika menerima pendapatan bagi hasil apabila dana syirkah temporer disalurkan kembali. Berikut jurnalnya, kas atau piutang di debit dan pendapatan yang belum dibagikan di kredit. Yang ketiga, jurnal ketika dibagi hasilkan pada pemilik dana bahwa kita akan menjurnal beban bagi hasil mudarabah di debit dan utang bagi hasil mudarabah di kredit. Yang terakhir, jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil. Di sini utang bagi hasil mudarabah itu di debit dan pada kas di kredit. Selanjutnya, adapun ketika pendapatan dan beban apabila dana dikelola sendiri, maka kita akan mencatat kas atau piutang di debit dan pendapatan di kredit. Begitu juga dengan beban di debit dan kas atau hutang di kredit. Dan jurnal penutup untuk pendapatan dan beban apabila perusahaan untung, maka pendapatan di debit dan pendapatan yang belum dibagikan di kredit dan juga beban di kredit. Selanjutnya, dan begitu juga jika jurnal penutup yang dibuat apabila dana dikelola sendiri dan rugi, maka
pendapatan itu di debit dan penyisihan kerugian di debit pada beban di kredit. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Berikut jurnalnya, yaitu beban di debit dan utang lain-lain atau kas di kredit. Selanjutnya, di akhir akad jurnal, pencatatan yang akan kita lakukan yaitu dana syirkah temporer di debit dan kas atau aset non-kas di kredit. Adapun jika ada penyisihan kerugian sebelumnya, maka tetap dana syirkah di debit, kemudian kas atau aset non-kas di kredit, dan juga penyisihan kerugian di kredit. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja ke kolom diskusi di daring atau melalui Zoom di kelas. Sekian dan terima kasih.